Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan fokus chartingnya ke altcoins. Dibandingkan dengan tadi pagi, nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya ya. Yang paling kerasa tuh sebenarnya wick dari kemarin. Jadi karena nge-wick dengan cukup jauh ke bawah terus naik lagi ke atas ya, maka semuanya cenderung mirip-mirip sih. Lu bisa lihat wicknya semua ya. Bahkan beberapa alts lebih ekstrim ya. Oke, nah pada hari ini gue akan remind bahwa dalam tepatnya sih bukan 2 hari ya, tapi 1 hari lebih 15 jam ke depan akan terjadi weekly close. Weekly close ini sangat penting karena ini akan menggambarkan nasib Bitcoin untuk beberapa bulan atau arguably sampai tahun ini beres ya. Kita bisa lihat di sini kalau weekly close di bawah variable support band, statistically speaking ya, itu seringkali terjadi koreksi sampai 50%. Bahkan kalau lu mau lihat di sini, ya ini bear market sih, tapi kalau lu mau tahu itu sampai ke sini 63% lagi. Jadi biasanya ya itu di 50 sampai 50 sampai 60%-an ya. Nah, maka dari itu kalau kita mempersiapkan worst case scenario-nya ya kita harus siapkan sampai sini ya. Siapkan sampai 36 ribuan ya, di mana di sini ada MA 200 weekly begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal di cycle sebelumnya ya, pernah nggak Bang udah masuk cycle baru tapi retest lagi ke MA 200? Pernah. Bahkan sedikit weekly close di bawah kayak kita bisa di sini ya, di Maret 2020. Jadi udah cycle baru, kena resesi, boom ya, weekly close sampai sedikit di bawah dari MA 200, udahnya pelan-pelan recover lagi ya, V-shape recovery ya. Nah, apakah kali ini akan sama? I don't know. Nah, kita nggak bisa ngomong pasti ya, tetapi kalau sampai dia minus 50%-an, ini uniknya dari harga sekarang itu ya, tepat di EMA 200 juga gitu ya, lu bisa lihat sendiri dari 50%-an. Jadi cukup menarik ya. Gue udah bilang sebelum-sebelumnya ya, market itu nggak sama persis tetapi sering berirama begitu. Nah, kalau beriramanya ke sana berarti ya lagi-lagi memang market ini cukup cukup bikin penasaran sebenarnya ya. Ini dia makanya kenapa gue suka charting, karena kita semakin sering charting, semakin kita ngelihat chart terus menerus gitu ya, kita ketemu berbagai macam statistik-statistik yang aneh yang sebelumnya lu nggak kelihatan sama sekali begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau lu nanya Bang apa sih kuncinya lu bisa punya data banyak banget, yang pertama gue punya tim, gue nggak sendirian. Kalau gue sendirian ya mungkin pusing ya. Nah, yang kedua emang gue geek, gue suka banget dengan data. Itu gue cekin semua dari cycle 2016, 2020, bahkan sebelum-sebelumnya lagi begitu ya. Nah, terus kita ngomongin juga mengenai ini ya, resiko fundamental. Resiko fundamental terbesar kita adalah economic downturn di US plus pemilu ya. Kalau pemilu di US yang kepilih bukan Trump ya, orang Demokrat lah pokoknya ya, Biden dan kawan-kawan, nggak tahu Biden katanya sakit ya, mau digantiin sama vice president ya si Kamala Harris. I don't know lah, pokoknya intinya kalau dia dan kroni dia yang kepilih, yang menurut gua kripto nggak akan terlalu bagus kondisinya ya, lebih mending jauh kalau Trump yang kepilih, karena di masa-masa Trump historically speaking di situ market sangat gampang untuk dipredik, lu bisa lihat sendiri ya. Di masa-masa Biden lebih repot karena banyak urusan ya. SEC sibuk sekali di masa-masa Biden ya. Di masa-masa Trump nggak terlalu banyak cincong, tapi di masa-masa Biden luar biasa banyak sekali cincong ya. Nah, maka dari itu ya kalau gua pribadi sih itu menjadi salah satu resiko juga. Kalau sampai kepilih bukan Trump, orang yang lebih anti kripto, ya lu cek sendiri deh siapa aja yang anti kripto di US, rata-rata adalah orang Demokrat. Walaupun ada orang Republikan juga yang anti ya, tetapi yang ekstrim itu adalah orang-orang Demokrat gitu ya, kayak si Elizabeth Warren, Kamala Harris juga setahu gue pernah ada beberapa statement negatif soal kripto. Jadi ya intinya simpel lah, kalau lu pengen kripto naik ya berharap Trump dan kawan-kawan yang kepilih gitu. Nah, selain dari itu adalah ya economic downturn dia ya. Kita berharap aja si Jerome Powell berhasil membawa US tidak kena resesi. Kalau sampai itu bisa terjadi, wah itu adalah extreme good news ya. Economic downturn ya itu yang the best we can, ya nggak sih, kalau the bestnya ya nggak sama sekali
Tapi ya kalau menurut gua sih ini mirip banget kayak 2019 ya, kayak 2019 di sini. Data-datanya mulai merah. Nah, mungkin satu data yang lu harus highlight terus di otak adalah GDP. Kalau GDP di US mulai minus, wah dah itu udah jantungku akan berdebar kencang kalau seperti itu. Ya sekarang merah, ya sering merah, tapi nggak sampai minus. Kalau sampai minus, ya ini ya safety belt dikencangkan ya. Oke, next kita akan masuk ke indeks dolar overall. Seminggu terakhir sih berantakan, tapi untuk hari ini ya masih berantakan juga sih sebenarnya ya. Ya seminggu terakhir merah total sih. Nah, sekali lagi buat yang masih bingung kenapa, Bang, katanya kan korelasinya negatif, kenapa kali ini indeks dolarnya turun, BTC ikutan turun. Nah, ini sorry buat lu yang memang terus nonton, kemungkinan udah sering dengar dari gua, tapi lagi-lagi DCWT ini nggak semua orang nonton tiap hari. Dan mungkin ada orang baru juga. Jadi ya gue jelasin ya. Jadi ini terjadi karena apa? Data-data yang membuat DXY turun itu biasanya akan membuat ekonomi US turun. Nah, saat ekonomi US turun, to a certain point bisa terjadi resesi atau terpicu resesi. Nah, historically speaking, saat terjadi resesi, BTC itu ngedam, gitu. Karena dia risk on asset yang udah risk on, sangat risky lagi, gitu. Nah, maka dari itu, ya, udah double risky seperti itu, makanya dia akan cenderung lebih sensitif terhadap potensi resesi, gitu. Ya, itu singkatnya. BTC dominance mulai koreksi tetapi masih belum di bawah dari EMA 200 ya. Mulai membuat suatu triangle di sini ya. Jujurnya gue nggak terlalu suka sih pakai triangle begitu karena menurut gue terlalu subjektif. Nanti akan ada orang yang pasti berdebat, "Bang, salah bang, tariknya harusnya di body. Salah bang, harusnya di wick." Itu perdebatan body sama wick aja nggak beres-beres gitu. Jadi ya tapi membentuk sedikit triangle sih di sini. Ya tinggal kita lihat deh breakoutnya kemana. Kalau dia breakdown ya berarti ada possibility terjadi altcoin season. Tapi ya jangan berharap yang aneh-aneh sih, berharapnya altcoin season yang kecil-kecil aja kayak di sini nih ya. Intinya selama liquidity masih kurang ya kita berharapnya yang begini-begini aja deh. Jangan berharap yang kayak begini. Kalau yang kayak begini ya, altcoin season gila-gilaan itu butuh liquidity yang besar. Nah, liquidity terbesar ngapain? Bukan ngapain. Liquidity terbesar dari mana? Ya dari the Feds kalau dia ngeprint duit gitu. Nah, sekarang faktanya ya, lagi channel data dan fakta ya. Faktanya interest rate masih belum berubah dan bukan cuma interest rate, balance sheet pun masih terus turun. Lo bisa lihat real time turun, terus turun ya. Nah, selama ini masih begini nih ya. Balance sheet masih nukik ke bawah, interest rate masih tinggi. Kita akan sangat sulit untuk mendapatkan masa-masa seperti ini di mana altcoins gagah ya, gagah perkasa. Kalau begini biasanya seringnya loyo. Begitu di masa-masa liquidity kecil akan loyo biasanya ya. Jadi boleh nggak bang berekspektasi ada altcoin season? Boleh banget. Tetapi ekspektasinya yang gini, yang unyu-unyu, yang kecil-kecil ya. Kalau lo berharap yang kayak begini, itu kayak pungguk merindukan bulan ya. For now, karena datanya tidak menunjukkan itu ya. Oke, next kita akan langsung aja masuk ke roster kita hari ini. Akan ada pembahasan XRP, TON, AVAX, NIR, dan Venri ya. Sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya. Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama lu tinggal sign up di BitGet dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures dan lu bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di BitGet. Dan buat lo yang pengen ikutan silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di
Bitget. Dan dapat extra note dari Sato ya. Tadi kita baru aja nge-upload video mengenai cut loss atau nggak cut loss nih. Ya, itu menurut gua penting banget apalagi buat lu yang sekarang sedang galau. Posisinya sangkut atau mungkin masih profit. Ya lu bisa coba cek that video out ya. Lu bisa cek nanti ada di link description di bawah. Atau lu bisa cek ke YouTube kita literally video sebelum dari ini ya. Jadi cek ke video kita literally video kedua setelah yang kita upload ini ya. Dan kita mulai dengan XRP. XRP berhasil mempertahankan buy limit terakhir kita nih di angka 0,42055. Tentunya buy limit spot ya. Next masih ada sih tapi ya kita berharap jangan tembus dulu deh ya. Next big support ya paling di sini sih. Ada lagi di sini tapi resisten ya, tapi udah sempat tembus juga jadi mending ini aja deh. Langsung kita next support kuat yaitu di angka 0,36021. Tapi harapannya sih jangan sampai tembus yang ini ya. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 0,42055, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 0,45285. Kalau buat yang agresif, mau yang konservatif, struktur yang lebih dekat ada sih sebenarnya di sini ya. Tapi untuk dijadikan satu struktur patokan buy limit sih nggak terlalu bagus. Tapi buat TP boleh lah. Di angka basically dekat-dekat harga running sekarang, tepatnya di 0,43052 ya. Oke, next kita masuk ke TON. Untuk TON ini salah satu altcoins yang ya gue kaget sih jujurnya ini ya. Drawdownnya itu ke harga sekarang dari all time high cuma 10% lah ya, luar biasa. Ini salah satu alts yang sangat nahan ya. Nah untuk posisi spotnya arguably dia sih sekarang ya paling secara buy limit kalau mau pertama di 7,241, kedua di 7,119 dan ketiga di 5,965. Nah untuk posisi futuresnya kita sebenarnya posisi long udah dapet nih ya. Retest 1, retest 2 di 50, target TP di 7,241. Berarti kita sudah mengantongi profit kemarin sebesar berapa nih? 2,3 lah, 2,3%-an ya. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya sekarang lagi minus nih dan lumayan deg-degan. Retest 1, retest 2 di 7,241, tapi sekarang ya lagi floating loss ya. Kita lihat besok pagi, kalau daily close dari TON coin di atas dari 7,241 maka cut loss. Kalau dia bisa bertahan dan daily close di bawah dari 7,241 bisa dipertahankan dan jangan lupa target TP-nya di MA50. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX setelah tanggal 4 Juli jebol, kemarin tanggal 5 berhasil reclaim ya. Jadi untuk sekarang buy limit di AVAX ada 2, buy limit di 24,779 dan buy limit kedua di 23,037. Itu kurang lebih untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 24,779, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 26,50. Next kita geser ke NIR. Untuk NIR dia sudah terjadi retest pertama di 4,308. Ini di buy limit ke berapa nih? Berarti buy limit ke ya ini udah ngulang lagi ya soalnya udah jebol kemarin. Ini jadi buy limit pertama di 4,308. Buy limit selanjutnya masih cukup jauh di bawah. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest kedua pada hari ini di 4,308, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 4,719. Next kita masuk ke Vendry. Untuk Vendry dari terakhir kali kita bahas sudah jebol semua sayangnya dan sekarang dia sedang bereaksi dengan satu struktur ya, struktur resisten awalnya. Tapi pada tanggal 1 Maret jebol dan sekarang mulai berubah fungsi ya. Tadinya resisten sekarang jadi support. Ya, ini adalah klasik resistance become support. Sorry kurang turun sedikit. Iya. Resistance become support ya. Nah, jadi untuk sekarang sudah dapat posisi long ya, retest 1, retest 2 di 0,0977. Nah, untuk target TP-nya membingungkan soalnya ya lo bisa lihat sendiri di sini cukup jauh ya. Ya kalau mau dibilang struktur terdekat di sini nih di 0,1220 ya. Kalau mau lebih agresif sedikit boleh di 20. Itu kurang lebih setup untuk di Vendry ya. Untuk posisi spotnya ini boleh nggak akumulasi? Boleh-boleh aja, tapi lo harus ingat juga dalam kondisi QT seperti ini, apalagi BTC mulai kapitulasi, untuk alokasi ke alts itu sedikit beresiko begitu ya.
kalau lu pengen lebih nyaman misalkan, lu pengen nggak ada kebanting-banting ekstrim atau lebih sedikit lah kebanting-banting ekstrim, lu harus tunggu sampai ya kayak tadi lagi yang gue bahas liquidity, udah masa-masa QE di mana balance sheet yang tadi gue bahas ya, sekali lagi deh gue kasih aja biar gampang, balance sheet itu naik dan interest rate turun begitu. Sama kondisinya seperti di sebentar. Ini dua-duanya interest rate, salah. Satunya balance sheet. Nah, kalau lu pengen alokasi alts dengan dengan volatility yang nggak terlalu ekstrim ke bawah, ya lu butuh masa-masa yang seperti di sini nih, dimana interest rate turun, balance sheet naik. Nah udah begini, lu bisa lihat sendiri korelasinya jelas sama indeks dolar, ya indeks dolarnya mulai melemah, begitu ya. Jadi sebenarnya rumusnya gampang banget, semakin besar liquidity yang ada di market, semakin banyak orang yang cenderung lebih berani untuk ke altcoins dan ingin berspekulasi agar dapat profit lebih besar. Nah maka karena dari itu akan cenderung lebih safe di altcoin saat itu sudah terjadi gitu ya. Tapi dilemanya kalau lu pengen dapat bottom ya berarti masa-masa QT mulai akumulasi kan. Nah tapi siap nggak? Takutnya orang tuh banyaknya nggak siap gitu. Waktu dia pikir udah nih di sini nih all in, taunya udah all in, taunya kebanting lagi 30-40, panik, cut loss. Nah itu yang sering terjadi. Jadi kalau lu nggak mau the hassle of doing that gitu ya, lu nggak mau pusing-pusing urusan kayak gitu ya, cara paling mudahnya adalah tunggu sampai QE. Udah QE silahkan berburu altcoins begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Gua akan tutup dengan 3 golden rules seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.